Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya, kita berikan sekali lagi tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Haleluya. Bisa lihat kiri kanannya, katakan saya senang melihat wajahmu pagi hari ini. Jadi minggu depan jangan absen ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Saya diberikan Tuhan kekuatan untuk bisa melayani. Bukan karena kehebatan saya, itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri judul manusia terkutuk. Katakan sama-sama. Manusia terkutuk. Mari kita buka dulu kitab kita di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 6. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Saya akan baca, Bapak Ibu bisa perhatikan Alkitab, mengikuti pembacaan yang saya baca dan merenungkannya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati. Mungkin nanti bisa multimedia bantu tampilkan PowerPoint-nya. Ya, supaya Bapak Ibu juga bisa mendengarkan saya sambil memperhatikan supaya bisa lebih mengerti firman Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau menjadi orang terkutuk. Iya atau tidak? Nggak ada. Apalagi kalau kita itu dikatakan orang, kamu manusia terkutuk. Wah, kita bisa marah. Ya, pasti kita marah. Bapak Ibu, ada seorang wanita yang bernama Myrtle Corbin. Bisa diklik lagi. Nah, dia dikatakan sebagai wanita yang terkutuk. Kenapa? Karena dia memiliki kaki 4. Bisa diklik lagi. Dia memiliki kaki 4, Bapak Saudara. Jadi kalau kita manusia pada umumnya memiliki kaki 2, Corbin ini punya kakinya 4. Jadi orang-orang mengatakan, oh kamu wanita atau manusia yang terkutuk. Orang mengatakan orang lain terkutuk itu melihat dari penampilan fisiknya. Ya kan? Kalau orang lahir secara tidak normal menurut manusia, dianggap orang yang terkutuk. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memberikan identifikasi orang yang terkutuk bukan dilihat dari penampilan fisik. Kita mungkin boleh orangnya dianggap manusia lain tidak normal, atau orang mungkin menganggap kita terkutuk, tapi Tuhan tidak. Bagi Tuhan, orang yang terkutuk itu dilihat Tuhan secara rohani. Yeremia berkata di dalam ayat 5 tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Identifikasi orang yang terkutuk menurut firman Tuhan, Bapak Saudara, bukan dilihat dari penampilan fisik tetapi hatinya. Orang yang terkutuk adalah orang yang apa? Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa Yeremia menuliskan firman ini kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang Yehuda? Karena orang Yehuda pada waktu itu sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Mereka mulai mencari ilah-ilah lain, mereka menyembah berhala. Bapak Ibu, selama puluhan tahun Yeremia melayani, tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan pemberitaan teguran Yeremia. Tidak ada. Kenapa? Karena di dalam Yeremia pasal 1 ayat 10, firman Tuhan berkata, ketahuilah pada hari ini aku, maksudnya Allah, mengangkat engkau, mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk apa? Mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tugas Yeremia itu sangat berat, Bapak Saudara. Apa tadi dikatakan? Untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan.
Kalau seorang hamba Tuhan dipanggil Tuhan untuk memperkatakan perkataan yang positif, itu enaknya luar biasa. Saya pun sangat senang. Yosua tolong katakan kepada si A, misalkan ya, dia akan diberkati. Oh, saya dengan siap Tuhan akan saya katakan. Bapak si A, Tuhan berkata kepada saya bahwa Bapak akan diberkati Tuhan. Amin, amin. Kalau Tuhan nyuruh saya, Yosua tolong tegur Bapak si B. Tegur, dia telah berbuat dosa atau dia telah bersalah. Mungkin saya berkata, saya Tuhan tunggu aja lah. Nanti dia toh bertobat juga. Kenapa? Saya takut nanti mungkin dia sakit hati kepada saya. Karena saya tegur. Manusia, orang itu kalau dipanggil Tuhan, disuruh Tuhan untuk memberitakan perkara-perkara yang negatif, itu sulit Bapak Saudara. Makanya banyak sekarang hamba Tuhan itu yang sukanya itu tidak mau dengar suara Tuhan. Yang disampaikan hanya apa? Hanya perkataan-perkataan yang memanipulasi jemaat. Bapak Ibu, kalau kamu nanti mau dapatkan rumah, ya silakan datangi rumah itu, tumpangi tangan atasnya, katakan, aku klaim dalam nama Tuhan Yesus, rumah ini milikku. Kok bisa? Kalau Anda ingin memiliki sebuah mobil yang mewah, datangi showroom, tumpangi tangan, imanmu mau yang mana? Bapak Ibu, tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Mungkin ada orang-orang yang pernah mengalami itu, ya atau tidak? Ada. Ada banyak orang yang diberkati Tuhan dengan cara yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tapi itu bukan menjadi sebuah kebenaran yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Ya kan? Kalau kamu suka seorang wanita, doakan dia, puasalah untuk dia, gitu kan ya? Ya. Kalau tidak bisa puasa 3 hari tidak Tuhan kabulkan, puasa lagi 10 hari, 40 hari bila perlu puasa. Pasti Tuhan berikan. Di mana ayatnya mengatakan demikian di Alkitab? Ya kan? Orang kan seringkali berpuasa, ya sekarang ini kita kan teman-teman kita sedang berpuasa, mungkin kita juga setiap minggu ada doa puasa. Bapak Ibu jangan pernah berpikir berpuasa itu mengubah keputusan Tuhan. Orang berpuasa itu untuk mendapatkan berkat, ada yang begitu. Supaya aku hutangku lunas, aku puasa lah. Supaya Tuhan melunaskan hutangku. Supaya aku dapat jodoh, aku puasa dulu dah. Supaya Tuhan pertemukan aku dengan jodoh. Puasa itu tidak pernah digunakan untuk mengubah keputusan Tuhan. Puasa itu tujuannya hanya satu, merendahkan diri kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita merendahkan diri kepada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka isi hati Tuhan itu akan kita mengerti. Istilahnya detak jantung Tuhan itu sama dengan kita. Amin saudara. Dan saya percaya ketika kita mengerti kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti Tuhan itu memberkati kita. Ingat, berkat tidak hanya berbicara tentang hal-hal materi saja. Amin Bapak Saudara. Tapi lebih daripada itu, rohani kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu jauh lebih cukup Bapak Saudara daripada perkara-perkara dunia. Jadi Yeremia ini mau tidak mau dia disuruh Tuhan untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Makanya orang Yehuda tidak suka dengan Yeremia. Tak ada yang bertobat. Satu pun gak ada yang bertobat Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara baca kitab-kitab Yeremia, baca dari awal sampai akhir, tidak ada yang bertobat satu orang pun. Nah Bapak Ibu, kenapa? Karena salah satu isi dari pemberitaan Yehuda, dia mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita akan belajar pada saat ini siapa atau bagaimana ciri-ciri orang yang terkutuk menurut firman Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yeremia pasal 17 tadi kita perhatikan di dalam ayat yang 5, ayat 5 bagian A. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang pertama, siapa yang terkutuk? Manusia yang terkutuk adalah orang yang menaruh kepercayaan kepada manusia. Jadi bukan hanya mengandalkan manusia, saudara. Dalam bahasa asli itu digunakan kata Batak. Batak itu to put trust. Jadi kalau suku Batak itu enak, bagus ya artinya. Batak itu dalam bahasa Ibrani itu to put trust. Menaruh kepercayaan. Kalau terjemahan Alkitab kita kan mengatakan mengandalkan. Bapak Ibu, mengandalkan itu bisa konotasi negatif dan positif. Ya kadang-kadang kita kan bisa mengandalkan, kamu yang kuandalkan, maksudnya untuk perkara-perkara tertentu gitu kan ya. Misalkan kita minta tolong kepada orang lain. Tolonglah saya ya. Maksudnya minta tolong itu menyampaikan sesuatu kah atau hal-hal yang lain gitu ya. Kamu yang bisa kuandalkan untuk melakukannya, hanya kamu yang bisa melakukannya. Bapak Ibu bisa saja.
Tapi Alkitab ini mengatakan bukan sekedar mengandalkan atau minta tolong kepada orang. Lebih daripada itu, justru menaruh kepercayaannya kepada siapa? Kepada manusia. Menaruh kepercayaan, menaruh iman kepada hakikatnya manusia. Kita manusia menaruh kepercayaan kepada manusia lain. Itulah yang menjadi bukti kita orang yang terkutuk. Kenapa? Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 2, firman Tuhan berkata begini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan berkata kepada orang-orang Israel yang waktu itu mulai menaruh kepercayaan mereka kepada orang lain, kepada bangsa lain. Mereka mulai melupakan Tuhan, mereka tidak mau lagi bergantung dan menaruh iman mereka kepada Tuhan. Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allah yang menyelamatkan engkau. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Manusia siapapun dia tidak layak untuk kita percayai. Tidak layak menjadi sasaran iman kita. Manusia siapapun dia. Mungkin dia orang hebat yang kita anggap orang yang luar biasa. Pinter, kaya dan sebagainya. Mungkin bagi kita dia orang yang luar biasa. Tapi bagi Tuhan dia tetap ciptaan dia manusia sama dengan kita. Dan dia tidak layak untuk kita percayai. Maksud saya bukan berkata, oh aku berarti gak usah percaya kepada suamiku. Aku gak usah percaya lagi kepada istriku. Karena firman Tuhan berkata kita tidak boleh mempercayai manusia. Bukan itu maksudnya. Mempercayai ini artinya kita itu menaruh kepercayaan kita total. Yang harusnya kita berikan kepada Tuhan, kita berikan kepada manusia. Itu yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Saudara pernah membaca kisah tentang seorang raja di kitab Dua Tawarik. Ada seorang raja yang bernama Raja Asa. Raja Asa ini pertama ketika dia mulai memerintah atas bangsa Yehuda, dia melakukan sesuatu yang benar. Alkitab berkata, Asa melakukan yang baik dan benar kepada Tuhan. Dia buang semua tugu-tugu berhala, Bapak Saudara. Dia hapuskan semua penyembahan-penyembahan berhala di Yehuda pada waktu itu. Luar biasa Asa. Sampai ibu nenek surinya, permaisuri itu dia pecat. Kenapa? Karena salah neneknya itu menjadi penyembah berhala. Dia berani memecat permaisuri yang adalah neneknya. Karena apa? Karena neneknya itu terlibat dalam penyembahan berhala. Saking dia tuh mau orang Israel hanya menyembah kepada Tuhan. Tapi tahukah kita? Setelah beberapa puluh tahun dia memerintah atas Yehuda. Pada akhirnya dia mulai mengandalkan manusia. Sebelumnya ketika Raja Ethiopia dan Libya menyerang mereka, kerajaan Asa, jumlah pasukan Ethiopia itu Bapak Saudara 1 juta orang plus 300 kereta. 1 juta pasukan plus 300 kereta. Sementara pasukan Asa itu hanya 580 ribu. Jadi hampir setengah, hanya setengah dari pasukan orang Ethiopia dan Libya. Tapi Asa minta pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan berperang melawan mereka. 580 ribu orang mengalahkan 1 juta 300 kereta. Bapak Ibu, itu luar biasa. Kalau dalam strategi perang, mereka pasti kalah. Karena jumlah mereka sangat sedikit. Setengah Bapak Saudara, setengah dari pasukan orang Ethiopia. Tapi karena tangan Tuhan yang menolong mereka, mereka bisa menang. Tetapi setelah itu yang celakanya Bapak Saudara, Raja Asa ketika Raja Israel, kan Israel itu terbagi dua. Waktu itu utara dan selatan. Utara itu disebut Israel dan selatan disebut Yehuda. Nah Yehuda waktu itu diperintah oleh Asa. Israel utara itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Baesa. Nah jadi karena mereka bermusuhan, jadi raja utara ini ingin menyerang raja selatan yaitu Asa. Yang di utara tadi namanya Raja Baesa. Karena si Asa mendengar Raja Baesa itu akan menyerang mereka, dia takut Saudara. Lalu dia hubungilah Raja Aram yang bernama Ben-Hadad. Tolong bantu kami mengalahkan Raja Baesa. Ini tak kasih semua barang-barang dari bait Allah itu dia ambil Saudara. Barang-barang suci dari bait Allah yang harusnya digunakan untuk melakukan upacara-upacara keagamaan di bait Allah yang suci itu dia korbankan, dia berikan sebagai jaminan kepada Raja Aram. Ambil ini semua perkakas-perkakas dalam rumah bait Allah ini. Tapi kamu harus bantu kami ya.
Bapak Ibu, memang Alkitab tidak menjelaskan mereka menang atau kalah. Tapi kalau saya baca dengan detail, mereka menang. Memang mereka menang. Tetapi celakanya, saudara, setelah si Raja Asa melakukan hal itu, lalu Tuhan mengutus seorang nabi. Tuhan itu luar biasa. Kalau kita bersalah, Tuhan pasti tegur kita. Amin, saudara. Kalau Bapak Ibu berdosa bersalah, Tuhan tegur kita. Atau Tuhan berkata melalui hati kita. Atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kita. Dia tidak mau kita makin jauh lari dari dia. Tapi kalau ada orang ditegur itu malah marah, Bapak Saudara, itu orang bebal. Dia tidak tahu betapa Tuhan itu masih mengasihi dia. Sama seorang anak kalau ditegur oleh orang tuanya itu karena orang tuanya sayang kepada anaknya, ya atau tidak? Bapak Ibu di sini kan punya anak, sebagian besar orang tua yang memiliki anak. Nggak mungkin kita di sini ada yang benci kepada anaknya. Meskipun anak kita salah mengkhianati kita, tapi namanya kasih orang tua itu nggak pernah putus, Bapak Saudara. Percaya saya. Walaupun kita mungkin pernah marah, jengkel kepada anak, sesaat mungkin berdiam 1 minggu, 1 bulan. Nggak mungkin selama-lamanya ada orang yang bisa bertahan, bermusuhan dengan orang tua atau dengan anaknya. Kalau ada saya nggak tahu itu hatinya terbuat dari apa lagi. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika si Asa ditegur oleh Nabi Hanani, dia malah sakit hati. Tapi Alkitab bilang gini, bukan sakit hati, was angry, marah. Bukan yang sakit hati. Kalau sakit hati kan jengkel, ya kan? Tapi dia marah. Marah sampai apa? Sampai dia masukkan si Nabi Tuhan ini ke dalam sumur. Saking dia marahnya ditegur gitu, Bapak Saudara. Kamu berbuat salah kepada Tuhan. Kamu nggak pernah ingatkah? Waktu kamu lawan Ethiopia dan Libya, jumlah mereka loh sangat banyak. Tapi Tuhan tolong kamu benang loh. Kenapa kamu sekarang melawan Raja Baesa yang jumlahnya tidak seberapa? Kamu minta pertolongan Raja Aram. Raja Aram apa? Bangsa kafir, Bapak Saudara. Cobalah. Umat Tuhan minta pertolongan kepada bangsa kafir. Marah Tuhan. Tapi karena si Asa tidak terima ditegur, dia masukkan Hani ke dalam sumur. Bapak Ibu Saudara, dan tidak hanya di situ. Alkitab berkata, di akhir hidupnya Asa menjauh dari Tuhan. Jadi kalau kita ini sudah mulai menyimpang, Bapak Saudara, Tuhan tegur, kembali oh. Kalau enggak, Bapak Saudara akan melenceng, udah lari entah kemana. Asa begitu. Asa sudah melenceng sedikit, Tuhan ingatkan supaya dia kembali lurus, dia nggak mau. Lama-lama menjauh, Bapak Saudara. Di akhir hidupnya dia mati meninggalkan Tuhan. Mati karena kakinya sakit. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesaya pasal 2 ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab apa? Dia tidak lebih daripada embusan nafas. Manusia itu nggak lebih daripada, nggak lebih, Bapak Saudara. Dikatakan dia sebagai apakah ia dapat dianggap? Bagi Tuhan manusia itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita ini meyakini bahwa kita ini adalah ciptaan dan ada Tuhan sebagai pencipta kita, harusnya kita itu merendahkan hati kita, kita datang mengandalkan pencipta kita. Karena segala sesuatu itu ada karena dia. Bapak Ibu, ada sebuah cerita, mungkin ini ceritanya fiktif gitu ya. Ceritanya begini, ada seorang anak muda yang merasa pinter, hebat gitu ya. Dia bisa membuat apa aja. Dan dia ahli seni, jadi dia bisa dari kayu, dari tanah, buat apa aja dia bisa. Bagus sekali. Karena sombongnya, dia nantang Tuhan. Tuhan, ayo kita tanding yuk. Siapa yang lebih hebat membuat sesuatu dari tanah? Ya, menurut cerita itu Tuhan menyanggupinya. Oke. Lalu mereka mulai. Lalu si anak itu ngambil tanah kan? Ngambil tanah. Lalu dia mulai membentuk. Tuhan bilang gini, stop. Kamu kalau membuat itu, ambil dari tanahmu sendiri. Itu tanahku. Ya kan? Semua yang manusia buat, itu Tuhan ciptakan. Gak ada yang kita buat dari diri kita sendiri. Semua yang ada di muka bumi ini dari Tuhan. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Tuhan kok. Nah, jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan pernah menaruh kepercayaan kita kepada manusia. Sehebat apapun dia. Dia mungkin punya posisi, dia mungkin punya jabatan, dia mungkin punya kemampuan, dia punya kekayaan, dia punya popularitas sekalipun apapun itu, Bapak Saudara. Kalau kita melakukan itu, kalau Tuhan berkata kita terkutuk, Bapak Saudara, siapa lagi yang membela kita? Tuhan aja sudah mengatakan terkutuklah kamu. Kalau manusia mengatakan kita terkutuk, kita masih bisa datang kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Aku dianiaya, aku dikutuk-kutuki Tuhan, aku diburuk-burukkan Tuhan, tolong bela aku Tuhan. Kalau kita benar, Tuhan pasti bela. Iya kan?
Coba kalau Tuhan yang berkata kepada kita, Joshua, terkutuklah kamu. Siapa lagi yang membela saya, Bapak Saudara? Habis sudah. Oleh sebab itu Bapak Saudara, jangan sampai iman kita yang harusnya kita berikan kepada Tuhan itu justru kita alihkan kepada manusia. Itu yang terjadi kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Mereka mulai menjauh dari Tuhan, mereka mengandalkan manusia lain. Bahkan iman mereka, kepercayaan mereka, trust mereka itu mereka berikan kepada orang lain. Bapak Saudara, masalah apa yang kita alami saat ini? Mungkin kita masih bisa meminta pertolongan dari orang lain. Oke. Sebatas apa yang mereka mampu untuk menolong kita. Tapi ingatlah selalu, yang pertama itu haruslah Tuhan. Yang menjadi tujuan kita ketika kita punya masalah itu siapa? Tuhan, Bapak Saudara. Dialah sumber hikmat, dia sumber pertolongan. Tadi lagu kita berkata, satu-satunya yang kuandalkan siapa? Tuhan, bukan salah satu. Jadi Bapak Saudara yang terkasih, mari sebagai orang Kristen kita ini sekarang, mungkin selama ini kita mulai tergoda untuk mengandalkan orang lain. Ya, kita masih tetap ibadah sih, kita masih tetap melayani Tuhan sih. Tapi siapa yang tahu hati kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bergantung kepada Tuhan. Kita malah mengandalkan posisi kita mungkin, nggak apa-apa, pandemi nggak masalah bagi saya. Saya kan seorang direktur. Saya bisa tetap mendapatkan penghasilan yang besar dan sebagainya. Nggak perlulah khawatir, nggak perlulah berdoa kepada Tuhan. Aku bisa kok. Bapak Saudara, kalau kita ada berpikiran seperti itu, bertobat kita. Sebab jangan lupa, semuanya itu dari Tuhan dan Tuhan yang bisa mengambil semuanya juga. Amin, Saudara. Gak ada dari kita. Siapa di sini yang nafas pun dari dia, gak ada. Apapun yang kita miliki Bapak Saudara, bahkan hidup kita ini miliknya Tuhan. Oleh sebab itu hanya Dialah yang berhak untuk kita percayai, yang berhak untuk kita sembah, hanya Tuhan. Yang kedua, siapa manusia terkutuk? Manusia terkutuk adalah di bagian B. Yeremia 17 ayat 5 bagian B. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam bahasa asli bisa diklik. Dalam bahasa asli sebenarnya gini Bapak Saudara. Dikatakan yang menjadikan daging. Itu basar. Sebagai lengannya. Jadi artinya kalau dalam Alkitab kita dikatakan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu dalam bahasa asli itu sebenarnya begini. Yang menjadikan daging menjadi kekuatannya. Dalam Alkitab kalau kita baca daging itu apa? Daging itu melambangkan pertentangan dengan Allah. Jadi daging itu menunjukkan kekuatan-kekuatan lain di luar Allah. Daging. Makanya saya katakan orang yang terkutuk adalah orang yang mengandalkan kekuatan ilah. Tadi yang pertama dia mengandalkan manusia lain. Mungkin gak cukup. Lalu mengandalkan ilah lain. Orang pinter, dukun, paranormal. Orang-orang yang kita anggap punya kuasa dan bisa membantu kita. Terkutuklah manusia yang begitu Bapak Saudara. Banyak orang Kristen sudah ibadah tapi tetap datang kepada dukun. Mungkin pendeta, jemaat lain tidak tahu itu, tapi Tuhan tahu loh. Orang yang begitu orang yang terkutuk. Firman Tuhan katakan. Bahkan Bapak Saudara, saya tahu ada orang sudah pelayanan, sakit. Mungkin dia sudah berpuasa, berdoa Tuhan tidak sembuhkan. Lalu dia berobat habis banyak biaya. Datang ke dukun, datang ke paranormal. Bahkan saya pun ditawarin. Apa gak hebat? Saya pun ditawarin supaya datang ke dukun. Kan lucu gitu Bapak Saudara ya. Dia dosa, dia ajak lagi hamba Tuhan untuk masuk ke dalam dosa gitu kan ya. Ada. Bapak Saudara, itu bukan hal yang rahasia gitu ya. Ada banyak Bapak Saudara, orang Kristen, ada banyak. Saya berharap kita jemaat Tuhan di tempat ini jangan pernah mengandalkan kekuatan ilah. Karena apa? Di dalam Yeremia pasal 17, Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai 2, dikatakan begini, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi. Bayangkan, dosanya orang Yehuda yang mulai mengandalkan manusia, mulai mengandalkan ilah-ilah lain itu seperti tertulis seperti apa? Pena besi Bapak Saudara. Artinya apa? Gak bisa lagi dihapus sudah. Dikatakan begini, yang matanya dari intan, wow, dari intan Bapak Saudara. Lalu apa lagi dikatakan? Terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah. Nah ini, frasa tanduk-tanduk mezbah ini membuktikan bahwa mereka melakukan penyembahan berhala.
Tidak hanya mengandalkan orang lain, percaya kepada manusia lain, mereka pun mulai menyembah berhala. Lalu dikatakan, sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang, ayat 2, mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Bapak Saudara, jadi orang Yehuda ini perhatikan, Tuhan berkata dosa mereka itu sudah terukir seperti pena besi. Mata pena itu dari intan. Itu sudah terukir dan tidak bisa lagi dihapuskan. Dan mungkin itulah sebabnya pada masa Yeremia bernubuat, Yeremia memperingati mereka. Tidak ada satupun orang yang bertobat dari mereka. Karena mereka memang sudah bebal. Sudah bebal mereka. Makanya Yeremia berkhotbah 40 tahun kurang lebih, saudara. Nggak ada yang bertobat memang. Sudah bebal tadi. Bapak saudara, dosa itu seperti ini, Bapak saudara. Anggaplah kita kapal ya. Kita kapal. Ada arus air, sungai. Lalu ada angin kencang bertiup di atas arus itu. Yang ujungnya menuju laut. Sungai arusnya kencang. Lalu ada angin kencang di atasnya. Dan menuju kepada, bermuara kepada laut. Bayangkan kita kapal. Kalau kita taruh kapal itu di aliran sungai yang deras tadi, deras dibantu dengan begitu cepatnya, saudara. Lalu kita akan masuk ke laut kapal itu dan hancur. Jadi dosa itu seperti itu, saudara. Iblis menggunakan daging kita gitu kan ya. Daging kita dari dalam diri kita, lalu menggunakan dunia dari luar juga. Jadi banyak dorongan kita nih untuk berbuat dosa, banyak sekali. Dari dalam aja ada. Belum lagi dibantu dari luar, dari dunia gitu kan. Kita lihat, wah indahnya dunia, enaknya dunia ini gitu kan. Jadi betapa cepatnya kita masuk, saudara, terseret, saudara. Jadi kalau orang itu tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, akan mudah hanyut, jatuh ke dalam pencobaan. Sangat mudah, saudara. Karena tadi, seperti tadi ada arusnya, ada anginnya. Dari dalam kita ini, dari daging kita ini ada banyak godaan, ya atau tidak? Ada banyak. Hari Minggu, besok kita ibadah atau tidak ya, itu daging sudah mulai negosiasi gitu kan ya. Lalu setelah itu dari luar lagi, ayo kita ini yuk, ayo kita hari Minggu kita barbekyuan yuk, pagi-pagi yuk. Wah, klik kan ya, tadi dagingnya sudah mulai bilang udah nggak usah di gereja. Dari luar juga datang lagi tawaran nih, ayo kita barbekyuan yuk. Oh ya, akhirnya Pak Gembala maaf saya nggak bisa ke gereja, ada urusan penting. Sekarang itu ya gitu, Bapak Saudara, banyak sekali godaan itu. Begitu kuatnya, jadi kita itu harus kuat, harus kuatkan iman kita supaya kita tidak terbawa arus pencobaan, Bapak Saudara. Nah, dikatakan begini, Bapak Saudara. Jadi ilah lain itu tidak layak juga kita andalkan. Karena apa? Lebih buruk lagi, karena ilah itu yang ciptakan siapa? Manusia kan. Sesama manusia aja itu nggak boleh kita percaya kata Tuhan. Seperti kita percaya Tuhan, nggak boleh. Apalagi ciptaan manusia, ilah, patung-patung dan sebagainya, apapun itu, Bapak Saudara, yang kita tahu. Berhala-berhala. Betapa bodohnya kita kalau kita mau mempercayai hal-hal yang kita ciptakan sendiri. Gak masuk akal, ya atau tidak? Gak masuk akal lah kalau kita menyembah sesuatu yang kita ciptakan mati. Kita yang hidup loh yang buat dia, masa kita sembah? Kan gak masuk akal. Lalu kenapa orang ada yang begitu? Karena memang firman Tuhan berkata, pikiran mereka, hati mereka masih dibutakan. Memang buta, tak bisa lihat, Bapak Saudara. Jadi apapun yang mereka akan mati-matian untuk membela itu. Yang kalau kita lihat, ya sangat tidak masuk akal memang. Itu kan ya. Tapi mereka mau mati-matian untuk itu, kenapa? Karena memang hati mereka, pikiran mereka masih buta. Pemberitaan salib adalah kebodohan katanya. Bagi mereka itu kebodohan. Justru kita ini orang bodoh bagi mereka orang pintar. Bapak Saudara, hati-hati sekarang ini. Orang-orang lain, agama-agama lain itu kan banyak juga orang-orang lain yang suka dengar lagu Kristen. Walaupun dia tidak percaya kepada Kristus, tapi katanya, aku suka loh dengar lagu gereja, gitu kan, saudara. Jadi mereka pun mulai pinter supaya umat mereka jangan sering dengar lagu gereja. Mereka pun sekarang buat band lagu-lagu rohaninya mereka, saudara. Full bandnya kayak kita, full band. Jadi supaya apa? Supaya umatnya mereka jangan dengar lagu rohani dan mungkin mereka bisa dijamah oleh Roh Kudus, mereka bisa bertobat. Untuk itu mereka menggarap album-album lagu-lagunya mereka. Nah, jadi Bapak Saudara,
Makanya kita itu harus kuat. Banyak sekali godaan-godaan yang ada di sekitar kita ini yang membuat kita itu menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, jangan pernah mengandalkan kuasa lain selain kuasa Tuhan. Amin Bapak Saudara. Jangan pernah. Mungkin kalau kita minta tolong kepada kuasa-kuasa lain, mungkin kita mendapatkan pertolongan. Tapi saya pernah berkata, pertolongan-pertolongan yang kita dapatkan dari kuasa-kuasa lain itu pun akan memberikan dampak yang sangat buruk dalam hidup kita. Dampaknya akan sangat buruk bagi kita. Kita akan hancur sama sekali. Yang ketiga, siapa orang yang terkutuk menurut firman Tuhan? Yang ketiga adalah yang terakhir, orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dikatakan Yeremia tadi pasal 17 ayat 5 dikatakan demikian. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, dalam bahasa asli ketika saya selidiki, yang hatinya menjauh daripada Tuhan itu artinya apa? Yang hatinya terhapus dari Tuhan. To be removed. Bapak Ibu Saudara tahu ya menghapus ya. Kalau kita mengetik di Microsoft Word, ketik salah, kita tinggal tekan backspace atau delete, terhapus. Ada lagi enggak? Enggak ada lagi. Sudah kita hapus. Jadi Yeremia ketika menegur orang-orang Israel, yang terkutuk itu yang ketiga, orang yang hatinya menjauh dari Tuhan itu artinya apa? Orang yang hatinya to be removed, terpisah, terhapus dari Tuhan. Artinya apa? Ya udah, dia nggak mau lagi kenal Tuhan sudah. Seperti Raja Asa, Saudara. Raja Asa tadi ketika dia sakit, dia tadi sudah mengandalkan manusia lain, ditegur dan tidak mau bertobat. Lalu dia sakit keras, Alkitab berkata bukannya mencari pertolongan Tuhan, dia justru mencari pertolongan tabib-tabib. Mencari pertolongan kepada orang-orang pintar lainnya. Dan dia mati dalam keadaan sakit dan tidak bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi seperti yang saya katakan tadi, pertama kita akan tergoda untuk mengandalkan manusia. Lalu kita akan mulai mengandalkan ilah-ilah lain. Atau kuasa-kuasa lain tadi. Dan yang ketiga terakhir apa? Sudah hati kita sudah putus, nggak mau lagi kenal Tuhan. Makanya Saudara, kita itu harus berhati-hati. Ketika kita sudah mulai menyimpang sedikit, kembali, metanoia, kembali. Pikiran kita itu kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Fokus kita, jangan lagi Saudara mau ngikutin. Makanya firman Tuhan berkata kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Supaya kamu diberkati. Ketika kita jalan dalam kebenaran Saudara, saya percaya ketika kita jalan dalam kebenaran, kita mengerti kehendak Tuhan, saya percaya hidup kita akan diberkati. Apa yang kita minta kepada Tuhan itu pasti selaras dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, Dia akan berikan, kabulkan kepada kita. Tapi kalau kita tidak kenal Tuhan, lalu kita minta sesuka hati kita, yang Tuhan tidak berkehendak, kita paksa Tuhan. Tuhan tidak akan kasih. Ingat Saudara ya, kita manusia nggak bisa mengubah keputusan Tuhan, tidak bisa. Kita hanya Tuhan kasih kemampuan untuk meminta, memohon kepada Dia belas kasihan Tuhan. Tapi bukan memaksa Tuhan, tidak bisa. Siapakah yang melarang kita untuk berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan? Gak ada. Adakah Tuhan melarang kita minta kekayaan? Gak ada. Bapak Saudara boleh berdoa diberkati Tuhan minta kekayaan. Boleh meminta. Tapi keputusan tetap di tangan Tuhan. Gitu maksud saya. Jadi saya juga minta kekayaan, boleh Tuhan berikan aku kekayaan. Gak masalah. Tapi yang tahu Tuhan, mau Tuhan kasih atau tidak itu Tuhan yang berdaulat atas itu Bapak Saudara. Kalau kita paham itu, saya percaya kita akan sukacita. Kita tidak akan merasa, aduh kenapa dia lebih enak dari saya gitu kan ya. Kenapa dia lebih mujud daripada saya. Setiap orang itu sudah Tuhan berikan takaran masing-masing Bapak Saudara. Percaya saya, Tuhan sudah berikan. Saya pernah cerita dengan istri saya begini. Coba ya, saya ini sedikit lebih apa gitu ya. Maksudnya sedikit lebih handsome gitu ya, lebih ganteng. Mungkin saya sombong, saya bilang sama istri. Iya bang, benar itu bang katanya. Dia langsung mengatakan begitu. Iya bang, benar itu katanya. Abang ini bisa jadi sombong nih kalau sampai ganteng sedikit jadi sombong abang ini katanya. Bisa jadi pria-pria nggak benar gitu katanya gitu ya. Mungkin inilah anugerah berkat Tuhan bagi saya. Mungkin kalau Tuhan kasih lebih daripada ini Saudara, saya nggak tahu saya bagaimana. Sama, kita pun begitu Saudara. Apa yang ada yang Tuhan berikan pada kita saat ini Saudara, itulah bagian kita yang telah Tuhan tentukan bagi kita. Kerjakan, lakukan itu dengan baik. Maka itu akan menghasilkan buah. Maka itu akan diberkati Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah iri kepada orang lain yang punya lebih daripada kita. Jangan pernah. Lihatlah apa yang ada pada kita. Bangsa Yehuda
Mulai menaruh setelah mereka percaya kepada manusia mengandalkan ilah lain. Akhirnya apa? Sama sekali terputus dari Tuhan, saudara. Coba kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 4. Apa yang firman Tuhan katakan bagi kita? Yakobus 4 ayat 4. Orang yang menjauh dari Tuhan adalah orang yang malang. Sebab apa? Sebab orang yang menjauh dari Tuhan artinya menjadikan dunia sebagai sahabatnya. Itu sama dengan dia menjadikan dirinya musuh Allah. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Yakobus 4 ayat 4. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan apa? Dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dalam bahasa asli dikatakan persahabatan dengan dunia itu adalah perseteruan. Dan biasanya kata ini digunakan untuk setan, saudara. Jadi kata permusuhan dengan Allah ini, kata permusuhan ini biasanya di Alkitab itu digunakan untuk setan. Karena setan memang musuhnya Allah. Jadi kalau kita ini menjadikan diri kita musuh Allah, kita mengikat dan mengasihi dunia sama dengan setan. Yang menjadikan diri kita setan dan musuh Allah. Keras loh saudara, firman Tuhan itu keras. Jadi bukan main-main loh saudara. Oleh sebab itu maka saya katakan tadi kalau Tuhan itu sudah jadi musuh kita. Contoh begini ya. Misalkan saya dengan istri saya sedang konflik. Lalu kami tidak bicara satu sama lain. Tidak bicara gitu ya. Tidak bicara satu sama lain. Nanti paling bicaranya pas kapan? Pas mau makan siang. Han, abang mau makan. Terpaksa kan? Ya kan terpaksa ngomong gitu kan. Baru ini. Itu nggak apa-apa. Kan saya tidak saling melukai, tidak saling menyakiti. Hanya sekedar diam. Itu apa istilahnya ya? Ya ngambekan, diam gitu kan. Kalau namanya musuh ini. Musuh ini bukan gitu. Bukan Tuhan itu tidak mau tahu lagi dengan kita. Kalau gitu mending saudara. Kalau Tuhan hanya diam gak mau tahu itu masih mending sih. Tapi kalau Tuhan sudah menentang kita. Bukan hanya Tuhan diam tapi dia justru melawan kita, menentang kita. Mengutuki kita. Bagaimana saudara? Kan parah kita jadinya. Makanya firman Tuhan berkata orang yang menjauh dari Tuhan berarti hatinya sudah terpikat kepada dunia ini. Dia menjadikan dirinya musuh Allah yang menjadikan dia sama dengan setan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita masih berharap kepada Tuhan? Apakah kita masih merindukan Tuhan, saudara? Apakah hati kita masih dipimpin oleh roh Tuhan atau tidak? Mari kita periksa diri kita. Hari-hari terakhir ini, saudara, ini semakin jahat. Hari-hari ini, zaman ini semakin jahat, saudara. Dan kita harus belajar menjadi hamba Tuhan, menjadi umat Tuhan yang dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani, saudara. Jangan sampai nanti in the end, di akhirnya kita didapati Tuhan tidak setia. Jangan sampai, saudara. Itu menjadi suatu hal yang sangat mengerikan bagi kita. Kita masuk dalam penyiksaan neraka selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Selagi kita hidup, saudara, mari gunakan itu sebagai kesempatan untuk sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika ada dunia ini, iblis menggunakan dunia dan daging kita untuk menjatuhkan kita, menggoda kita, katakan, no, aku tolak dalam nama Yesus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai ayat terakhir. Apa kata firman Tuhan? Orang-orang yang terkutuk tadi apa yang terjadi? Bisa diklik, perhatikan baik-baik. Kalau kita tadi mengandalkan manusia, lalu kita mengandalkan ilah lain, lalu kita menjauh dan terhapus dari Tuhan hati kita, sama sekali tidak lagi mau mengasihi Tuhan. Ia akan seperti apa? Semak bulus di padang belantara. Namanya padang belantara itu kekeringan, tidak ada kehidupan, saudara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kesepian, tidak ada orang lain. Kita merasakan, cobalah tinggal di padang gurun, padang asin, gak ada apa-apanya sendiri. Apa gak Soro? Ini gambarannya apa? Orang yang tadi mengandalkan manusia, mengandalkan ilah lain dan hatinya menjauh dari Tuhan. Dia akan mendapatkan kehancuran dalam hidupnya. Hancur sehancur-hancurnya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan bagi kita. Saya bukan menakut-nakuti Bapak Saudara. Tapi ini kebenaran firman Tuhan yang berkata bagi kita. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan ilah lain. Dan kita menjauh dari Tuhan. Ini yang terjadi. Seperti semak bulus di padang belantara. Gak ada gunanya Bapak Saudara. Kita hidup pun gak ada gunanya. Kita akan merasa hidup ini tidak ada gunanya lagi. Tapi kita orang-orang percaya, jemaat GPP Siloam. Mari kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang ayat 17, pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh. Supaya kita tidak seperti semak bulus tadi di padang belantara. Yang
hidupnya hancur-hancuran. Mari kita mengandalkan Tuhan. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan, karena untuk mengandalkan Tuhan itu masih banyak lagi waktu yang diperlukan untuk menjelaskannya. Kalau ada waktu saya akan menjelaskan bagi kita semuanya supaya kita bisa mengerti bagaimana hidup yang mengandalkan Tuhan. Amin firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa bersama-sama.